dengan topik yang sangat menarik, yakni anak muda Pacitan belajar di Australia, why not? Gitu. Nah, sesuai dengan topik tersebut, nanti akan dikupas tuntas nih oleh pemateri tips and trik meraih beasiswa di Australia. Oke, acara hari ini diinisiasi oleh Pusat Kolaborasi dan Resiliensi. Pusat Kolaborasi dan Resiliensi merupakan sebuah komunitas yang berpusat di Kabupaten Pacitan dengan target sasaran kegiatan nasional di bidang pendidikan, mitigasi resiko bencana, dan pengembangan kawasan wisata berkelanjutan. Kolaborasi ini berarti berupaya menggandeng berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai target kegiatan agar dapat melaksanakan kegiatan yang sinergis. Sedangkan resiliensi berarti ketangguhan untuk menanti kembali atas setiap tantangan yang ada. Baik, peserta webinar serta rekan-rekan sekalian, langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan webinar pada pagi hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan ini telah dibuka dan dimulai. Oke, saya ucapkan terima kasih kembali nih kepada rekan-rekan semua yang telah berkenan untuk bergabung, dan saya juga berharap teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir acara nanti. Menginjak acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, kami minta kesediaan teman-teman sekalian, marilah bersama-sama kita menampilkan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya di tempat teman-teman sekalian, namun tetap dalam keadaan video di mute. Indonesia Raya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Acara selanjutnya yakni sambutan Ketua Yayasan Pusat Kolaborasi dan Resiliensi, sekaligus dilanjutkan dengan perkenalan yayasan. Kepada Saudara Adrian Ekorita, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrian Ekorita Zenianto, Ketua dari Yayasan Pusat Kolaborasi dan Resiliensi. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu dan mendukung kegiatan kali ini, dan saya harapkan ke depannya dari teman-teman juga akan terus mensupport kami dan mengikuti setiap kegiatan kami, karena kami akan melakukan dan melaksanakan kegiatan yang terutama nanti untuk
membangun dan memberikan manfaat untuk Pacitan khususnya. Kepada Mbak Puji sebagai pemateri hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah berkenan untuk berbagi cerita dengan teman-teman. Bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan beasiswa dan melaksanakan studi di negara lainnya, khususnya di Australia. Dan saya harapkan teman-teman nanti juga banyak berdiskusi, bertanya, kira-kira bagaimana sih caranya Mbak, atau seperti apa sih caranya meraih beasiswa di luar negeri, tips dan triknya seperti apa, monggo nanti teman-teman silahkan ditanyakan. Kemudian di sini saya sebagai ketua dari Pusat Kolaborasi dan Resiliensi sangat-sangat berterima kasih, dan di sini saya akan memperkenalkan dari teman-teman yang terlibat secara langsung dalam yayasan. Dan fokus kegiatan kami yaitu ada 3 hal sebenarnya teman-teman. Yang pertama adalah tentang literasi pendidikan tinggi, dan salah satu kegiatannya adalah semacam webinar kali yang kita laksanakan dan kita ikuti saat ini. Kemudian yang kedua adalah mitigasi risiko bencana, mengingat Pacitan khususnya kita ini berada di daerah yang sangat rawan bencana, baik bencana banjir, potensi tsunami, kemudian gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya. Maka dari itu nanti kita harapkan kita bisa berpartisipasi, baik berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sinergis. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan kawasan wisata yang berkelanjutan. Tentu kita juga melihat kalau Pacitan ini sangat berpotensi, dan untuk kita kembangkan kembali atau kita perkenalkan lebih luas lagi, karena kita juga memiliki banyak kawasan wisata yang tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya. Oke. Kemudian susunan kepengurusan dari yayasan ini, yang pertama adalah sebagai pembina, yaitu Mas Hoirul Amin. Kalau mungkin teman-teman banyak yang kenal, sering dipanggil Mas Sabun. Kemudian yang berikutnya sebagai pengawas dari yayasan, yaitu Ibu Dianita. Beliau ini adalah aktif di BPBD, bekerja di BPBD Pacitan. Kemudian selanjutnya ketua, saya sendiri Adrian Ekorita Zenianto sebagai ketua umum, kemudian wakil ketua 1 Mbak Krisna Puji Rahmayanti. Beliau aktif sebagai dosen di Universitas Indonesia dan akan melaksanakan studi S3-nya di UK, dan mungkin nanti juga akan bisa sharing dengan teman-teman di seri yang keempat mungkin ya, karena kali ini untuk seri kali ini akan ada 4 seri yang nanti tentu kita harapkan teman-teman juga masih bisa mengikuti kembali dan bisa sharing bersama. Kemudian yang ketiga, wakil ketua 2 itu adalah Mas Musonif Nur Effendi, bekerja sebagai wirausahawan dan berada di Pacitan. Kemudian selanjutnya Mas Agus Salim ini sebagai sekretaris, beliau adalah carik dari Termas Arjosari. Kemudian bendahara adalah Mbak Titin Agustin Dwi Nur Cahyani. Oke. Kemudian panitia webinar kali ini ada beberapa teman-teman yang sudah terlibat secara langsung, yang mempersiapkan dari awal sampai kegiatan ini bisa berjalan, dan saya sangat mengapresiasi teman-teman semuanya. Semoga tetap semangat ya. Yang pertama Mas Renaldi, kemudian Mbak Virgantari, Mbak Nur Azika Virgantari, kemudian Mbak Eka dan Mbak Fauzia. Kemudian ada juga Mas Reza Saputra, Mbak Eva dan Mbak Nadia. Tetap semangat. Kita harus melaksanakan kegiatan ini, dan nantinya seri-seri selanjutnya tentu kita juga mengharapkan masukan dari teman-teman semuanya. Pengennya seperti apa sih, sharing apa lagi sih, biar kita makin wawasannya makin luas, dan nanti tentunya teman-teman bisa mengikuti jejak-jejak para pemateri kali ini. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kegiatan ini ada 4 seri. Yang pertama hari ini
dengan pemateri Mbak Dwi Puji Lestari. Kemudian yang kedua nanti setelah ini akan ada seri kedua dengan pemateri Mbak Shelly Ayu, yang ketiga Mbak Taurista Perdana, dan yang terakhir seri keempat akan sharing bersama dengan Mbak Krisna Puji Rahmayanti. Nah, pada hari ini sekaligus saya mengundang teman-teman nanti untuk seri kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari, itu nanti akan dilaksanakan dengan narasumber Mbak Shelly Ayu, di mana beliau adalah salah satu penerima PhD dari pemerintah Hungaria. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman tetap semangat. Silahkan tanya, jawab apapun yang ada dalam unek-unek teman-teman, silahkan disampaikan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan semua dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan Mbak Tini yang ngomong. Baik, terima kasih Mas Aan. Baik, peserta webinar dan rekan-rekan sekalian, tadi sudah dijelaskan secara singkat mengenai Yayasan Pusat Kolaborasi dan Resiliensi, serta kita sudah berkenalan dengan pengurus serta panitia yang berjasa di balik terselenggaranya kegiatan webinar pada pagi hari ini. Nah, teman-teman bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Seharusnya kita bisa loh ini bertemu langsung, terus berdiskusi secara langsung dengan pematerinya. Dan mungkin akan jauh lebih asik lagi kali ya kalau misalnya kita bisa offline. Tapi ya kita tahu sendiri keadaan sekarang ya lagi pandemi COVID-19 yang kita sendiri juga nggak tahu kapan berakhirnya. Dan semoga aja next kegiatan kita bisa offline ya. Oke. Selanjutnya ini langsung ke pemaparan materi. Tapi sebelum itu saya akan perkenalkan pada webinar seri 1 ini akan ada pemateri yakni Mbak Dwi Puji Lestari. Mbak Puji udah ada di room Zoom ya? Udah, halo Titin. Halo Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Oh ya. Tapi sebelum saya bacakan CV dari Mbak Puji ini, katanya dari panitia ini mau adain survei. Sebentar. Dari Mbak Krisna, jadi ada survei dulu atau gimana? Oke, ini di layar kalian ada survei. Untuk teman-teman bisa isi dulu. Dari mana nih teman-teman mendapatkan informasi webinar kali ini? Bisa dipilih ada Instagram, terus ada Facebook, atau mungkin dari teman, keluarga, ataupun kolega, kemudian dari share di WhatsApp. Bisa diisi. Teman-teman ini bisa ngisi pollingnya, tidak? Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya ya. Nih, pemateri kita pada pagi hari ini adalah Mbak Dwi Puji Lestari yang bekerja sebagai Research and Development Manager di Katingan Mentaya Pit Restoration and Conservation Project. Kemudian riwayat pendidikannya dari SDN Pelosok 1, SMP Negeri 1 Pacitan, SMA Negeri 1 Pacitan, kemudian S1-nya Manajemen
Hutan di Fakultas Kehutanan IPB, kemudian melanjutkan S2, Master of Forest Science and Management, Southern Cross University di Australia. Kemudian selama pendidikannya ini, Mbak Puji juga mendapatkan beasiswa pada tahun 2009 sampai dengan 2011 mendapatkan beasiswa S1 dari Tanoto Foundation. Kemudian 2013 sampai 2015 mendapatkan beasiswa Australian Award Scholarship, Master Degree Southern Cross University Australia. Kemudian tahun 2016 mendapatkan beasiswa International Summer Course di University of Oslo, Norway. Kemudian tahun 2018 mendapatkan beasiswa International Seminar on Forest Landscape Restoration, US Forest Service, Oregon, USA. Nah, itu tadi kurikulum vitae dengan banyak banget ya Mbak beasiswa yang didapat. Bikin iri. Oke, berhubung tambah satu-satu ya. Oke, boleh banget itu Yeah. Mbak. Berhubung Mbak Puji udah ada di room, langsung aja nih Mbak, boleh dimulai pemaparan materi dari Mbak Puji. Silakan. Oke, sip. Udah bisa mulai berarti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Oke, semangat ya. Sebelum tadi udah dikenalin sih sama Mbak Titin. Nah, tapi sebelumnya saya pengen ngucapin terima kasih banyak. Ini kayaknya acara pertama webinar yang libatin anak-anak muda Pacitan ya. Jadi thanks banget ini buat Pusat Kolaborasi dan Resiliensi yang udah ngajakin saya buat sharing-sharing sedikit terkait beasiswa, dan juga tim panitia yang keren banget dari kemarin. Ini grup WhatsApp rame banget karena kerja kerasnya wow banget pokoknya. Yang penting Bismillah deh, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman semua ya, karena itu yang paling penting. Jadi semoga ada manfaatnya buat semuanya. Oke, karena saya cuma dikasih waktu 30 menit, mungkin langsung kita mulai aja ya. Tapi misalkan nanti di tengah-tengah jalan ada ndet-ndetnya sedikit gitu, mungkin nanti akan saya matiin video, nggak apa ya panitia ya. Oke, sip. Next, tolong. Oke, right. Jadi sesuai judulnya, hari ini yang ingin saya paparkan secara kurang lebih besar ada dua hal. Jadi yang pertama itu sesuai judulnya ya, tentang beasiswa AS. Jadi apa itu beasiswa Australia Award Scholarship. Kemudian yang kedua itu pertanyaan itu tadi yang why not, kenapa enggak gitu. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Lanjut. Alright. Jadi yang pertama, apa itu beasiswa Australia Awards atau biasa disebut dengan AAS. Nah, jadi beasiswa AAS ini sebenarnya sudah diberikan sejak tahun 1953 oleh pemerintah Australia. Nah, pengelolanya itu AusAid. Nah, tapi sebenarnya yang menerima beasiswa ini bukan cuma Indonesia ya, tapi ada juga negara-negara lain, terutama negara berkembang yang secara geografis berdekatan dengan Australia, seperti Filipina, kemudian Timor Leste, kemudian Vietnam, ada juga yang dari Amerika Latin, tapi kayaknya dari 5 tahun yang lalu dari Amerika Latin udah ditutup nih. Nah, untuk Indonesia itu mungkin sekitar 5 tahun ke belakang itu ada dua jenisnya beasiswa AS. Yang pertama itu yang long term awards atau beasiswa untuk S2 dan S3. Maksudnya adalah beasiswa untuk pelamar yang pengen sekolah master dan juga PhD di Australia. Dan juga ada short term awards, itu semacam beasiswa kursus singkat terkait tema-tema yang berbeda setiap tahunnya, itu kira-kira 1-3 minggu di Australia. Tapi ke depan ini 30 menit ke depan yang akan saya bahas hanya terkait yang long term awards ya, yang S2 atau yang S3. Oke, lanjut. Next.
Oh ya, ini saya mau ngingetin sekalian buat teman-teman semua peserta di sini, kalau ada pertanyaan silakan langsung chat aja di kolom chat ya, biar nanti kita bahas di akhir. Oke, back to presentation. Sorry, bisa di share screen presentasinya kah? Sambil nunggu slide-nya di-share dulu, ini gimana cuaca Pacitan hari ini? Ini saya kan domisili sekarang di Bogor. Sambil intermezzo dulu ya. Jadi kan saya ini sekarang, saya asli Pacitan dong pastinya, SD, SMP, SMA di Pacitan, tapi sejak kuliah S1 sampai sekarang, jadi sudah berapa ya, dari 2007 tuh saya ada di Bogor. Nah, ini sebenarnya seneng banget nih diundang sama Pusat Kolaborasi ya, karena jadi kayak nostalgic gitu ketemu teman-teman semua. Kayaknya udah 2 tahun lebih nih saya nggak mudik. Udah lupa juga ini jalan-jalan di Pacitan. Oke, back to presentation. Sorry, tadi intermezzo dulu. Oke, nah ini terkait scholarship entitlements atau apa yang kita dapat ketika kita dapat beasiswa AS. Nah, ini saya share dulu yang enak-enak ya, yang pahit-pahitnya belakang aja nih. Nah, jadi sebelum berangkat, kalau kita udah diterima nih, dan sebelum berangkat itu kita harus mengikuti serangkaian training yang itu banyak banget benefitnya buat kita. Ada training terkait bahasa Inggris, kemudian budaya di Australia itu gimana, kemudian persiapan akademis, dan selama training itu jangan khawatir semuanya ditanggung, alias kita dapat uang saku. Lalu uang saku itu kalau nggak salah saya kan keterima di tahun 2013 ya, jadi sekitar 7 tahun yang lalu. Itu dapatnya 2,5 juta per bulan. Waktu itu buat saya sih cukup-cukup aja ya. Tapi ya itu buat tambah-tambahan aja karena kan trainingnya harus dilakukan di Jakarta atau di Bali. Jadi kalau kalian dari Pacitan mau ke Jakarta, itu cukup lah buat ngekos dan sebagainya. Mungkin untuk tahun 2020 pasti ada penambahan ya, karena rate-nya itu disesuaikan sepanjang tahun. Lalu yang paling enak juga untuk beasiswa AAS ini terkait visa, kemudian pendaftaran ke kampus itu semuanya nanti ditanggung atau di-arrange sama panitia yang pemberi beasiswa. Jadi kita nggak perlu repot. Tugas awardee itu hanya belajar sama mempersiapkan diri aja. Itu. Dan terkait tiket dan sebagainya, bahkan dari Pacitan ke Jakarta, Jakarta ke Australia, tentu saja itu semua nanti akan ditanggung oleh AAS. Lalu setelah sampai di Australia, itu tentunya biaya kuliah ditanggung 100% ya. Jadi kita nggak perlu ngeluarin uang sedikit pun. Dan pertama datang pun kita akan diberi semacam namanya establishment fee atau istilahnya dana penunjang. Jadi ketika pertama datang kita diberi uang waktu itu di zaman saya ya, saya langsung sebut nominal aja nggak apa-apa karena ini kan ceritanya ngompor-ngomporin teman-teman semuanya ya. Itu sekitar pertama datang langsung ditransfer 5.000 Australian dollar atau kalau dirupiahkan dengan exchange rate 10.000 misalkan itu sekitar 50 juta. Wow, jangan wow dulu karena uang segitu itu buat di sana ya nggak terlalu besar, dikit juga enggak, tapi besar banget juga enggak. Tapi cukup lah untuk misalkan bayar deposit untuk apartemen atau kos-kosan, kemudian beli hal-hal untuk pertama kita datang, panci misalkan ya, hal-hal seperti itu. Dan biaya hidup juga kita dapat. Jadi setiap 2 minggu sekali itu nanti akan dikirim sama AS sejumlah saya lupa pokoknya totalnya itu 1 bulan sekitar 2.300 Australian dollar. Nah, terkait stipend ini atau uang saku ini namanya stipend itu nanti setiap tahun akan dievaluasi sama AS. Jadi biasanya akan ada peningkatan sekian persen dan sebagainya untuk tiap tahun. Jadi yang saya sebutkan tadi itu nominal di tahun 2013 sampai 2015, untuk tahun 2020 sampai ke depan saya kurang tahu juga ya. Itu. Dan biaya-biaya lainnya misalkan asuransi kesehatan kayak BPJS sistemnya, dan juga biaya penunjang kuliah lainnya, kalau ada field work dan sebagainya itu nanti semua akan ditanggung. Jadi istilahnya kita tinggal bawa diri aja gitu, persiapan diri, lu belajar, kuliah, udah gitu. Semuanya nanti AS yang nanggung karena emang tujuannya kita disuruh fokus buat study di sana. Next. Lanjut.
Oke, nah ini persyaratan umumnya. Bisa dibilang sebenarnya AAS ini adalah beasiswa sejuta umat. Kenapa saya bilang begitu? Karena semuanya bisa daftar. Jadi nggak ada itu batasan umur, misalkan harus di bawah 35 tahun, misalkan kayak CPNS ya. Nggak ada syarat seperti itu. Semuanya bisa daftar, tapi AAS ini membagi peserta menjadi 2 klasifikasi, yaitu targeted dan non-targeted. Yang dimaksud dengan targeted itu adalah pelamar yang berasal dari geografis area priority, yaitu Aceh, Maluku, NTT, NTB, Papua, pokoknya Indonesia Timur ya. Kemudian juga peserta yang direkomendasikan oleh Australian Embassy di Indonesia, dan yang ketiga itu PNS atau PNS dari kementerian-kementerian tertentu. Tapi mostly PNS emang masuk ke dalam targeted. Dan yang tidak masuk ke dalam 3 kriteria tadi itu disebut dengan peserta dari area non-targeted. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan kuotanya itu sekian ratus, misalkan tahun ini yang diterima ya, jadi rata-rata 80%, kira-kira 80% itu yang akan diterima dari area targeted. Sedangkan yang di luar tadi itu nanti hanya mungkin dapat kuota 20%. Nah, akibatnya apa? Akibatnya peserta yang mendaftar dari wilayah non-targeted tadi, maksudnya yang bukan PNS, yang dari Jawa, yang kemudian kerjanya swasta, atau yang baru lulus, itu juga bisa daftar, itu masuk ke dalam cluster non-targeted. Dan akibatnya saingannya jadi gede banget, lebih kompetitif, karena hanya 20% yang diambil gitu ya. Jadi kuotanya emang lebih sedikit, tapi tetap semuanya bisa daftar. Lalu kalau persyaratan akademis, IPK-nya minimal 2,9, dan untuk pelamar untuk studi master itu TOEFL ITP-nya 525, kalau PhD 550, IELTS-nya 5,5, dan seterusnya. Bisa dilihat di screen ya. Nah, tapi sebenarnya kalau saya bandingkan dengan beberapa beasiswa yang lain, ini persyaratannya cukup rendah ya untuk persyaratan bahasa Inggrisnya. Apalagi AS ini juga masih menerima TOEFL ITP. Mungkin teman-teman udah pada tahu kan ya bedanya TOEFL ITP, IELTS sama TOEFL IBT. Kalau TOEFL ITP itu adalah TOEFL paper base, jadi biasanya itu kita masih bisa tes di kampus-kampus negeri, misalkan di UGM yang paling dekat ya, atau di mana yang sudah bekerjasama dengan ETS. Sedangkan kalau IELTS dan TOEFL IBT itu dilaksanakan langsung oleh penyelenggara, biasanya kita memang harus ke kota-kota besar buat tes ini, dan harganya juga jauh lebih mahal. Tapi ngapain sih ambil susah-susah gitu kan, pakai aja TOEFL ITP dulu kalau cuma mau daftar gitu kan. Itu yang pertama. Lalu, oh ya, bedanya dengan beasiswa lain, kalau AAS ini kita tidak perlu offering letter atau dari kampus Australia. Jadi maksudnya gini, untuk beasiswa lain kan kadang ada persyaratan kamu udah harus diterima di kampus di Australia atau di kampus di negara tujuan kita. Nah, kalau di sini enggak, karena nantinya akan ngurus enrollment dan pendaftaran itu dari panitia AAS-nya. Kecuali untuk pelamar PhD ya, perlu bukti komunikasi, misalnya email atau dan sebagainya dengan calon dosen pembimbing di Australia. Itu syarat umumnya. Next, lanjut. Oke, next ke presentasi slide selanjutnya. Oke. Ya, jadi disenyumin ya sama Kang Guru. Jadi kalau kita lihat dari persyaratan umum tadi kayaknya gampang banget kan? Iya, emang persyaratan awalnya itu gampang. Tolong kembali lagi ke slide sebelumnya. Sebelum ke sini. Siapa? Ditin ya? Siapa yang share screen ya? Balik sini dulu, jangan ke slide sebelumnya. Oke. Jadi saya cuma bilang kalau dari persyaratan tadi itu kelihatannya gampang banget karena semuanya yang bisa daftar. Tapi akibatnya apa? Jadi banyak banget saingan karena banyak yang bisa daftar. Sebagai gambaran ya, tiap tahun itu rata-rata yang daftar itu bisa mencapai 10.000 aplikans. Jadi ada 10.000 berkas yang masuk ke dalam AAS.
Tapi yang diterima tiap tahun itu juga nggak banyak. Rata-rata sih di tahun 2015-an itu yang diterima 200 sampai 300 orang. Nah, tapi yang daftar 10.000, bayangin itu begitu kompetitif banget. Apalagi di tahun ini nih karena COVID-19, ini kalau saya dapat informasi kalau yang diterima itu cuma 50 orang. Dan yang daftar bisa 5.000 atau bahkan 10.000 gitu kan. Jadi presentasi yang diterima itu kecil banget, akibatnya kan sangat kompetitif. Lalu next lanjut. Ke presentasi selanjutnya, ke slide selanjutnya. Oke, nah ini evaluasi aplikan. Jadi yang dari persyaratan-persyaratan tadi sebenarnya yang paling pertama harus kita penuhi itu adalah persyaratan minimum akademis dan bahasa. Antara lain nilai TOEFL tadi dan juga IPK-nya itu screening pertama yang dilakukan oleh panitia. Nah, kalau itu udah lolos, nanti yang dilihat oleh penilai atau judges, ini kayak Indonesian Idol nih bahasanya, judges, yang dilihat sama judges itu latar belakang personal atau profesional kita serta potensi kontribusi kita aplikan ke depan. Karena kan setiap tahun itu AAS memberikan pengumuman. Untuk tahun ini misalkan kita mau fokus di area kesehatan misalnya tahun 2020 ya karena pandemik. Nah, biasanya itu yang akan banyak diterima itu ya orang-orang yang melamar untuk jurusan kesehatan, itu contohnya. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang atau pelamar di luar area priority tadi itu akan tetap diterima walaupun kemungkinannya ada sedikit presentasinya ya. Itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini alurnya. Gimana biar kita bisa dapat beasiswa AS gitu ya. Untuk yang sudah sering buka websitenya Australia Awards Indonesia pasti udah familiar sih, tapi ini saya ulang sedikit aja ya. Yang pertama tentu saja daftar online. Yang kedua adalah nanti yang sudah lolos tahap pertama akan mendapatkan notifikasi untuk ikut interview dan tes IELTS gratis. Nah, tahap ketiga yang lolos dari tahap kedua nanti akan ikut pre-departure training dan juga final IELTS test, dan yang terakhir siap-siap berangkat ke Australia. Itu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini yang tahap pertama. Jadi biasanya setiap tahun itu mulai dari bulan Februari sampai April itu kita bisa lihat di website ini ya, Australia Awards Indonesia ini, itu mulai dibuka pendaftarannya. Nah, gimana cara daftarnya? Jadi kalian tinggal klik di website Oasis, kemudian upload supporting dokumen di Australia Awards Indo. Nah, nanti semua pertanyaan dalam form pendaftaran itu kalian jawab. Dan juga supplementary dokumennya siapin, contohnya misalkan scan KTP, kemudian ijazah terakhir, dan hal-hal seperti itulah, sama kayak kalau yang pernah daftar CPNS mirip-mirip. Tapi pertanyaannya lebih panjang. Nah, tadi kan udah saya bilang ya, kalau ini sangat kompetitif, dan misalkan ada 10.000 orang yang daftar, yang diterima cuma sekian ratus atau 50 orang. Di tahap ini nih, tahap yang pertama ini adalah tahap yang paling krusial, karena di sini panitia itu melakukan screening awal, jadi ada sedikit error atau sedikit keteledoran dari peserta itu nggak akan ditolerir sama panitia. Jadi ini benar-benar harus nggak bisa kita sekali login langsung daftar submit, nggak bisa, tapi prosesnya perlu berhari-hari, harus kita review, kita baca ulang, coba cek ke teman yang bahasa Inggrisnya pinter misalkan ya, tolong dicek dong grammar saya gitu. Jadi ini yang benar-benar harus perfect, nggak boleh ada kesalahan sama sekali dalam mengisi di sini. Karena di sini memang screening awalnya banget gitu kan. Itu, dan jangan lupa perhatikan important dates. Jadi nanti di website Australia Awards itu akan selalu diupdate deadline-nya kapan, kadang diperpanjang, kadang diperpendek. Jadi memang harus secara frequently kita cek di websitenya. Next. Oke, nah tahap kedua, tadi kan Februari April itu daftar online ya. Nah biasanya nanti di tengah tahun, misalkan Agustus itu
peserta yang lolos di tahap pertama akan mendapatkan email dan juga surat dari panitia AS. Kegiatannya apa? Nanti mereka akan diundang untuk interview dan juga tes IELTS. Nah, interview ini juga krusial banget ya, karena pasti tinggal sekian ratus yang diundang untuk interview ya, dan untuk mungkin hanya 50% yang diambil. Nah, tips dari saya, karena sekarang kan zaman internet tuh udah banyak banget ya, nggak kayak dulu. Kalau kalian mau interview, kalau pengen tahu pertanyaannya apa aja, cari di YouTube. Karena banyak banget alumni AS itu yang kasih tips di YouTube, misalkan. Mereka share pengalaman interview mereka. Dan juga di Instagram, Twitter, buku, blog, dari mana aja. Coba cari baca. Lalu dari pengalaman saya, dari tahun dulu sampai sekarang, pertanyaannya rata-rata nggak berubah. Pertanyaannya itu rata-rata lebih ke kalian mengenal diri kalian sendiri nggak sih? Kalau kalian nggak mengenal diri kalian, gimana kami mau mengenal kalian? Gimana kalian mau berkontribusi untuk Indonesia ke depan? Itu. Jadi memang harus pede kita ketika jawab. Dan rata-rata yang ditanyakan di akhir itu mirip dengan pertanyaan yang di online form. Jadi contohnya, ini 3 pertanyaan ini paling sering ditanyakan. Mengapa kalian milih Australia? Itu yang pertanyaannya ya. Kemudian ekspektasi yang ingin kalian harapkan di Australia itu apa? Itu. Terus kontribusi setelah kembali ke Indonesia apa? Dan misalkan juga kalian kira-kira ada leadership experience nggak yang membantu kalian dalam menghadapi masalah-masalah kalian? Itu pertanyaannya. Nah, saran saya ketika menjawab pertanyaan ini, coba untuk jawab sedetail dan spesifik mungkin. Misalkan gini, saya kasih contoh. Ketika ditanya, oh ya nanti ini yang interview pakai bahasa Inggris ya. Jadi interviewernya ada 2. Yang pertama itu dari embassy, bule biasanya, dan yang kedua itu nanti biasanya tokoh-tokoh dari Indonesia. Ada dosen, ada dari kementerian dan sebagainya. Jadi 2 orang. Oke, lanjut saya kasih contoh dulu. Misalkan ada pertanyaan, kenapa kamu milih buat ngambil jurusan forest ekologi atau kehutanan misalkan di Australia? Tadi kan saya bilang, jawab sedetail mungkin. Jadi jangan cuma dijawab, karena kehutanan di Australia itu bagus, Pak. Karena kan Australia itu negara maju, bla bla bla. No, jangan jawab jawaban yang umum, tapi coba sedetail mungkin. Contohnya gini, saya milih belajar kehutanan di Australia karena di Australia itu kan luas hutannya sekian juta hektar, dibandingkan Indonesia sebenarnya nggak terlalu berbeda. Tapi setahu saya deforestasi atau deforestation rate di Australia itu sangat rendah dibandingkan Indonesia gitu. Hanya sekian persen per tahun. Nah, saya pengen tahu tuh Pak, kenapa kok bisa begitu gitu. Nah, itu contohnya contoh jawaban yang lumayan detail, walaupun kalian nanti mungkin bisa nambahin ya. Jadi maksud saya detail itu kalian bisa nambah informasi sedikit yang tidak hanya general, oh Australia itu bagus kehutanannya bla bla bla, nggak seperti itu. Tapi kasih data paling nggak, itu sih tipsnya yang pertama. Itu ya. Nah, untuk misalkan tips-tips lain nanti di YouTube itu banyak, mungkin saya cuma bisa kasih sedikit aja karena masih ada hal lain yang perlu disampaikan juga. Nah, selain interview juga nanti itu akan dilakukan tes IELTS, itu gratis. Dan oh iya, nah untuk interview dan IELTS nanti itu di Jakarta ya atau di Bali. Tapi rata-rata sih di Jakarta. Jadi misalkan keterima ya mau nggak mau harus ke Jakarta untuk audisi ini. Untuk tes IELTS itu sebenarnya tidak ditujukan supaya skor kalian harus gede, itu enggak. Karena IELTS ini lebih ke untuk placement atau buat menentukan ketika diterima nanti kalian masuk ke training yang berapa lama. Karena semakin rendah skor IELTS-nya itu trainingnya akan semakin lama. Jadi nggak usah terlalu pressure kalau misalkan IELTS-nya kurang bagus atau gimana, yang penting sudah lolos minimal requirement tadi. Tapi mungkin juga ketika ada 2 kandidat yang background-nya sama, hasil interview skornya sama, pasti juga juri akan melihat sih bagaimana IELTS-nya. Misalkan semuanya mirip, tentu akan dilihat yang IELTS-nya lebih tinggi itu sih. Jadi ya jangan terlalu nggak prepare juga untuk IELTS-nya. Lanjut ke slide selanjutnya. Saya minum dulu ya. Oke, sorry. Oke, nah tadi kan kita ingat-ingat timeline-nya nih, Februari, April itu daftar online, kemudian Agustus, September itu, Oktober itu interview dan IELTS. Nah nanti di akhir tahun, biasanya November, Desember, atau Oktober kalau paling cepat itu sudah diumumkan tuh siapa yang lolos tahap-tahap tadi, dan siap-siap untuk
mengikuti training untuk berangkat ke Australia. Nah, tadi sudah saya sebutkan kalau PDT atau Pre-Departure Training itu ada di Jakarta atau Bali. Jadi nggak bisa milih dua ya, harus salah satu. Nah, tadi yang skor IELTS-nya tinggi, misalkan di atas 6,5, itu rata-rata akan ikut PDT selama 6 mingguan atau 8 minggu. Nah, paling lama itu 9 bulan. Jadi nanti 9 bulan itu training di Jakarta atau Bali. Itu yang skor IELTS-nya ngepres banget sama minimum requirement. Ada juga pelatihan budaya dan juga tadi sudah saya sebutkan akan diberi uang saku. Nah, selama proses PDT ini juga nanti panitia AAS akan membantu kita untuk daftar ke kampus yang kita tuju dan juga akan dibantu untuk mengurus visa. Jadi nanti semuanya pihak AAS yang akan mengurus, kita cuma siapkan dokumen-dokumennya aja. Lanjut. Oke, jadi enak banget ini emang beasiswa AAS semuanya tuh diurusin. Bisa dibilang sebenarnya yang dapat beasiswa AAS ini orang-orang yang jadi manja sih karena semuanya diurusin ya mulai dari sebelum berangkat sampai di sana. Makanya cukup banyak juga peminatnya. Oke, nah kita udah sampai ke subsection yang kedua yaitu anak muda Pacitan why not gitu. Kok bisa? Ya bisa-bisa aja sih, karena tadi kan saya bilang semuanya bisa daftar ya. Nggak harus terbatas cuma anak Jakarta atau anak Bogor atau siapa, enggak. Tapi emang semuanya bisa daftar. Bahkan fresh graduate juga bisa daftar. Itu. Oh, oke lanjut. Mbak. Biasaan ngomong teh. Klik lagi kayaknya. Alright. Sorry, ini bukan bermaksud nyebutin beasiswa-beasiswa, tapi ini ada ketika setelah dapat AAS ini memang seperti membuka pintu buat mendapat beasiswa-beasiswa yang lain ya. Walaupun kayak International Summer School ini cuma beasiswa kecil buat ikutan summer course di Oslo selama 2 bulan. Lalu yang ketiga yang dengan US Forest Service ini 1 bulan di US, tapi lumayan banget buat membuka mata kita terkait dunia luar. Tapi klik lagi teh, Mbak. Klik lagi. Nah, tapi jangan langsung dipikir, wah enak banget gitu kan, dapat beasiswa. Enggak, saya juga pernah gagal dong. Jadi sebelum dapat AAS itu saya sudah ditolak atau patah hati 3 kali. Yang pertama itu beasiswa KGSP, mungkin sekarang namanya udah berbeda, itu beasiswa ke Korea Selatan. Jadi waktu itu saya daftar bukan karena saya K-pop lovers, enggak sih, tapi karena pokoknya mau daftar kuliah ke luar negeri terserah kemana aja. Kebetulan KGSP yang buka pertama, terus saya daftar. Kenapa saya gagal? Ini kita cerita kegagalan dulu ya, karena dari tadi kan cerita tips, sekarang kenapa gagal dulu. Saya gagal KGSP karena waktu itu pertama, skor TOEFL saya mepet banget, cuma 500 lebih dikit banget. Terus yang kedua, saya sama sekali nggak bisa bahasa Korea. Jadi ya oke, bye gitu kan. Walaupun sempat lolos interview, tapi saingan yang lain tuh lebih eligible. Yang kedua itu beasiswa Erasmus Mundus. Waktu itu saya daftar Suvonama, itu program untuk kuliah forestry di Denmark dan Jerman. Karena double degree kalau Erasmus ya. Gagal juga. Padahal, nah di sini nih saya merasa down banget di Erasmus Mundus. Karena nggak kayak AS kan yang bisa pakai TOEFL ITP, kemudian pokoknya syaratannya gampang. Kalau Erasmus Mundus ini yang pertama, itu berkas harus dikirim secara fisik dari Indonesia ke Jerman, bayangin. Perlu uang kan, itu yang pertama. Dan waktu itu pakai FedEx itu sekitar 300 atau 400 ribu. Kemudian kita harus udah punya paspor. Zaman dulu itu buat bikin paspor juga nggak gampang kan, agak beribet prosesnya dan perlu uang juga. Yang ketiga, itu harus udah pakai IELTS atau TOEFL IBT, yang mana setiap ketika tes kita harus mempersiapkan uang paling nggak 2 jutaan. Nah, di situ karena emang saya pengen banget, ya, dan waktu itu saya masih baru lulus, baru kerja sebagai asisten dosen, gajinya cuma 1 juta per bulan, dapat uang dari mana gitu kan. Jadi waktu itu yang pengorbanannya banyak banget. Sampai ada senior saya yang sudah duluan keterima beasiswa ini tuh datang ke Indonesia, pas dia pulang, "Dek, ini saya kasih uang ya, sekian." "Wah, jangan Mbak, jangan," gitu kan saya bilang. Tapi kata dia, "Nggak apa-apa, karena saya tahu kamu pengen daftar Erasmus kan, itu kan biayanya nggak, buat daftar kan perlu modal juga." Itu saya sempat benar-benar, wah semangat gitu kan, benar-benar semangat buat daftar, tapi ternyata gagal. Karena
Karena ya memang saya nggak tahu juga kenapa gagal ya, karena mungkin memang waktu itu saya belum terlalu qualified karena baru fresh graduate. Tapi dengan pengorbanan yang sudah sebanyak itu bagi saya ya waktu itu ya, itu benar-benar bikin down. Terus tapi mungkin ketika pintu ini ditutup, pintu si Erasmus ini membuka untuk pintu saya masuk ke AAS. Nah, jadi itu tipsnya yang pertama. Next, di slide selanjutnya. Oke, kok bisa tipsnya apa? Yang pertama itu harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Misalkan kalian pengen ke Korea, pengen ke Jepang, pengen ke Australia, pertama Google coba deh kalau memang benar-benar blank ya nggak tahu beasiswa apa, Google beasiswa Australia misalkan atau beasiswa Jepang, nanti akan muncul tuh list beasiswa apa yang diberikan oleh negara tersebut untuk orang Indonesia. Kalau udah ketemu linknya, terus langsung copy linknya, cari websitenya, website officialnya. Lalu kalian harus baca itu website sampai hatam, nggak boleh ada yang terlewatkan. Baca Q&A-nya, baca deskripsinya, baca pengalaman alumni-alumninya, pokoknya itu semua harus dieksplor. Nah, ini juga saya kasih beberapa contoh beasiswa lain, beberapa website yang mungkin berguna, nanti mungkin bisa di-share ke peserta oleh panitia ya presentasinya. Itu yang pertama, jadi cari informasi sebanyak-banyaknya. Sekarang next, lanjut. Nah, misalkan di YouTube nih, klik aja, ketik aja coba beasiswa AS, kan muncul banyak sekali itu tips gitu lolos beasiswa AS. Bla 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 bla, kan banyak pasti karena sekarang kan banyak YouTuber ya. Itu yang pertama. Terus lagi klik Nah, ini contoh di Instagram. Nah, kalau misalnya kalian memang tertarik buat beasiswa AS, nanti coba follow Pak Made Andi. Beliau ini adalah dosen di UGM, dosen geodesi ya. Nah, beliau ini banyak banget share tentang beasiswa AS karena beliau juga S2, S3-nya di Australia. Bisa di-follow Instagram-nya, bisa di-follow Twitter-nya atau akun YouTube-nya. Dan beliau juga punya buku terkait beasiswa AS kalau mau cari. Terus ada akun lain, misalkan ini Minik Academy di Instagram, ini sering banget share mengenai beasiswa. Atau kalau misalnya kalian punya Twitter nih, anak muda pasti kadang mainan Twitter kan. Ini bisa klik aja beasiswa Indonesia, terus akan banyak sekali account. Kalian cari coba followernya yang paling banyak, baru itu di-follow. Itu sih. Nah, jadi informasi bisa dari mana saja, tapi yang paling penting dari website resminya itu harus hatam dulu. Itu yang pertama. Next. Oke, nah yang kedua coba untuk memantaskan diri. Jadi kan tadi yang pertama kita udah dapat informasi banyak, sampai overwhelm mungkin karena banyaknya informasi ya. Setelah itu kita pasti bisa menilai kira-kira diri kita yang saat ini itu sudah bisa nggak atau sudah memenuhi syarat belum dari persyaratan yang diberikan dari si pemberi beasiswa. Kalau misalkan udah, ya udah daftar gitu kan, tunggu apa lagi, jangan takut gagal, coba aja dulu gitu kan nothing tulus kan. Tapi kalau misalkan belum, ya kita harus memantaskan diri gitu kan, karena memantaskan diri itu bukan cuma buat jodoh kan, tapi beasiswa juga perlu buat memantaskan diri. Misalkan kita ngerasa TOEFL-nya belum cukup, ya coba ikutin les kalau misalnya ada uang lebih gitu kan. Kalau nggak bisa buat les, nabung dulu buat les. Kalau nggak bisa juga pinjem buku ke temen, cari bahan-bahan free yang banyak banget di YouTube atau di website gitu kan. Banyak sekali podcast misalkan dari BBC dan sebagainya, itu buat kita belajar TOEFL atau IELTS gitu kan. Ada 1000 cara pokoknya supaya kita prepare buat daftar beasiswa ini. Terus yang terakhir itu ketika udah merasa usaha, kemudian udah daftar, kita tawakal kan ya pasti itu. Kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau misalkan masih gagal, barangkali ada kesempatan lain karena ceritanya tiap orang tuh beda-beda. Ada yang dia misalkan 7 kali daftar AAS baru keterima, ada itu yang seperti itu. Ada juga yang baru pertama kali daftar sudah keterima, tapi dia gagal di beasiswa yang lain. Jadi cerita tiap orang tuh beda-beda. Ketika kita ditolak satu beasiswa, jangan langsung patah semangat, tapi harus coba lagi. Cari beasiswa yang lain atau daftar lagi tahun depan gitu kan. Itu. Nah, saya juga mau cerita sedikit nih. Kalau sebenarnya beasiswa itu mirip lebih ke kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Bejo-bejan, apa sih? Intinya pokoknya itu adalah beasiswa itu jodoh. Karena gini, contohnya. Ketika saya daftar beasiswa yang ke Oslo, ini sebagai contoh aja ya,
itu saya daftar bareng dengan teman saya yang jauh-jauh lebih eligible daripada saya. Tapi di Indonesia tuh mungkin yang keterima cuma 2 orang, itu salah satunya saya, teman saya nggak keterima. Saya juga nggak tahu kenapa, agak kaget juga waktu itu ya, karena kan saya ngerasa saya kurang kurang eligible daripada dia. Tapi dari kegagalan teman saya itu, ternyata itu membuka pintu buat dia daftar beasiswa lain. Itu kalau nggak salah nama beasiswa Humphrey Scholarship ke Amerika selama 1 tahun buat belajar terkait leadership dan sebagainya. Itu pokoknya prestisius banget. Jadi emang ketika pintu dia ditutup buat ke Oslo, dia dibukakan pintu yang lain gitu buat ke Amerika, dan itu lebih lama dan lebih bergengsi beasiswanya gitu kan. Jadi emang jodoh-jodohan, waktu itu mungkin dia nggak terima karena dia nggak jodoh dengan beasiswa itu gitu kan. Jadi memang intinya usaha nggak akan mengkhianati hasil deh pokoknya. Kalau kita udah ngerasa maksimum banget tapi masih gagal, pasti akan ada pintu yang dibuka di kesempatan lainnya. Jadi jangan patah semangat. Itu sih. Oke, next. Lanjut. Oh, ternyata udah selesai. Oke, nggak kerasa ya, makasih banget. Jadi kayaknya cuma itu yang bisa saya sampaikan. Ini mohon maaf narsis sedikit, saya pasang foto wisuda dulu. Ini 5 tahun yang lalu, jadi udah berbeda banget kondisinya sekarang, karena sekarang udah punya anak 1. Waktu itu dulu belum nikah. Jadi oke, terima kasih banyak semuanya. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke Dek Titin ya. Oke, terima kasih Mbak Puji. Oh, materinya menarik banget, lengkap banget Mbak. Mulai dari tips and trick, terus syarat-syaratnya gitu. Wah, untuk saya tuh yang awalnya nggak tahu nih, jadi tahu nih, punya pandangan di Australia tuh seperti ini syarat-syaratnya. Nanti yang akan saya lakukan di depannya tuh kalau misalnya mau daftar di Australia seperti ini kayak gitu. Jadi punya pandangan nih Mbak. Nah, untuk teman-teman nih bisa kalau ada yang belum jelas atau mau didiskusiin sama Mbak Puji, boleh banget langsung chat aja di kolom chat nama _ izin bertanya. Nanti bisa juga bertanya langsung open mic gitu. Ayo tanya, mumpung ada saya loh. Atau nanti mungkin kalau ada pertanyaan, kemarin infonya bisa kalau misalkan ini kan mungkin masih ngeblank kali ya pesertanya ya. Misalkan nanti ada pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan di Instagram kali ya, Instagramnya Pusat Kolaborasi dan Resiliensi ya. Oke, iya benar banget Mbak. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ada diskusi atau tanya-tanya beasiswa, mungkin nggak hanya di beasiswa di Australia aja ya Mbak ya. Nanti bisa langsung di DM di Instagramnya Pusat Kolaborasi, gitu teman-teman. Ini sama sekali nggak ada yang mau tanya ya. Nah, aku mau tanya dong. Oh silakan. Mbak Puji. Tadi kan dijelaskan kan Mbak Puji itu nggak selalu langsung dapat nih beasiswa Australia ini, ada gagalnya. Nah, cara Mbak Puji untuk move on dari kegagalan Mbak Puji itu apa sih gitu? Dan apa yang Mbak Puji lakukan kalau wah ini gagal nih? Oke. Gitu. Udah jawab ya. Iya, silakan Mbak. Iya. Nah, jadi misalkan contohnya tuh ya, kayak yang Erasmus Mundus tadi kan dulu saya sempat benar-benar down waktu itu ya, karena udah ngerasa udah nabung, udah ikut les ini itu, udah nyiapin dokumennya sehati-hati mungkin, tapi masih gagal. Itu ya kita pertama harus coba untuk mengekspresikan kegagalan itu ya, silakan nangis, mau gimana, mau curhat ke temen, itu harus biar kita lost dulu istilahnya. Kalau udah biasanya yang bikin saya bangkit itu kalau saya lihat postingan teman-teman yang keluar negeri. Jadi misalkan udah gagal, sedih, mungkin di hari kedua, ketiga itu lihat postingan temen di Facebook, waktu itu masih Facebook ya, belum ada Instagram ya. Ya ampun keren banget sih Mbak. Ini jalan-jalan ke ini, jalan-jalan ke itu, ayo aku harus semangat, aku pasti bisa. Nah, jadi itu biasanya dengan lihat kesuksesan teman-teman yang lain itu, kita jadi lebih termotivasi biar bangkit dari kegagalan dan nyoba lagi. Itu sih waktu yang saya ingat ya waktu itu ya, gitu. Oke, jadi harus kalau misalnya lihat postingan itu juga bisa membangkitkan semangat ya Mbak ya? Iya, betul banget. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau tanya lagi nggak?
Kalau belum ada nggak? Sepertinya belum ada nih, Mbak. Belum ada. Kemarin tuh itu ada pertanyaan di Instagram saya nanya. Kira-kira pertanyaannya cukup menarik sih. Halo? Ya. Pertanyaannya itu, Halo ya, gimana, Mbak? saya agak eko nih. Pertanyaannya itu kira-kira apa yang menjadi tantangan ketika kita sudah sampai negara tujuan, entah itu Australia, UK atau mana aja ya. Itu yang lupa tidak saya sampaikan juga tadi. Nah, itu kalau saya boleh jawab, itu adalah tantangan buat yang pertama tentu saja kemampuan bahasa ya. Karena walaupun sudah semahir apapun kita berbahasa Inggris, ketika tiba-tiba kita dikelilingi dengan orang-orang yang semuanya ngomong bahasa asing, bukan bahasa kita, itu pasti ada gugup di situ. Biasanya semester-semester awal tuh kita agak benar-benar struggling buat ngikutin perkuliahan. Karena kadang kita baru mau angkat tangan gitu kan, mau nanya ke dosen, yang lain udah excuse me bla 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 gitu kan. Karena kemampuan bahasanya emang berbeda, tapi biasanya itu di semester-semester awal. Tapi yang paling bahaya itu sebenarnya adalah godaan buat jalan-jalan. Jadi kalau udah nyampe luar negeri tuh pasti pengennya jalan-jalan, telah kemana sampai kadang lupa akan assignment atau tugas-tugasnya. Nah, jadi itu harus bisa ngatur waktu sebaik-baiknya tuh, itu yang paling bahaya. Itu sih saya pesannya. Kalau nanti ada yang keterima beasiswa ya, jangan cuma jalan-jalan, tapi jangan lupa juga buat belajar, tapi harus seimbang sih. Harus bisa jalan-jalan juga, jangan cuma belajar terus gitu. Oke. Ini Mbak ada yang mau bertanya nih dari Evi Nur Cahyani. Ini mau Evi mau langsung unmute bertanya langsung ke Mbak Puji atau bagaimana? Evi. Halo Evi. Halo. Bisa langsung unmute. Oke, kalau mungkin langsung kolom chat saja, Kak. Oke, saya bacakan ya nih Mbak Puji ya. Apakah di AAS ada ketentuan untuk harus kembali ke negara asal setelah selesai studi atau tidak, Kak? Gitu, Kak. Oh, harus itu. Harus. Jadi emang persyaratannya itu ketika kita sudah selesai studi, kita harus balik ke Indonesia. Bahkan persyaratan sebelum daftar pun ada persyaratan kalau kita tidak ada niatan untuk tinggal di Australia atau punya punya rencana untuk daftar visa permanen di Australia, itu nggak boleh. Jadi memang benar-benar setelah beres kuliah kita harus kembali ke Indonesia. Kalau seingat saya peraturannya gini, misalkan kita 2 tahun sekolah master di Australia ya. Jadi setelah selesai kuliah itu harus menetap 2N di Indonesia. Jadi 4 tahun di Indonesia baru boleh daftar lagi beasiswa AAS ke Australia gitu. Atau kalau misalkan PhD 4 tahun, berarti setelah pulang dari Indonesia, kita harus menetap di Indonesia selama 8 tahun, nggak boleh kembali ke Australia dulu. Kecuali emang ada mau ngurus visa turis atau visa membuat conference, itu nggak apa-apa. Tapi kalau membuat visa long term, kita nggak bakalan dikasih visa buat balik ke Australia. Jadi emang harus pulang. Itu sih. Oke, begitu Evi. Jadi harus pulang kembali ke Indonesia ya. Oh ya, terima kasih. Makasih Evi. Ada lagi nggak teman-teman nih yang mau bertanya ke Mbak Puji nih? Oke, Mbak Puji, apa sih yang membedakan beasiswa di Australia sama negara-negara yang lain tuh, kalau boleh tahu? Oke, mungkin aku belum bisa ngebandingin dengan beasiswa yang lain ya, paling baru bisa ngebandingin dengan beasiswa yang pernah saya daftar, kayak misalkan Chevening atau Erasmus atau yang lain. Jadi kalau dari jumlah stipend, mungkin nanti juga Krisna bisa jawab. Kalau dari segi stipend, secara umum tapi nggak selalu ya, itu memang Australia itu agak generous dibandingkan dengan beasiswa yang lain.
Itu kalau saya dengar testimoni dari teman-teman yang lain. Misalkan dibandingkan dengan beasiswa, aduh sebut merek nggak apa ya, beasiswa yang ke Belanda misalkan itu lebih besar lah dari segi stipendnya. Kemudian yang tadi saya bilang, kita tuh kayak dimanjakan gitu karena semuanya diurusin. Mau daftar ke kampus diurusin, terus mau ngurus visa diurusin, mau ngurus asuransi kesehatan atau SHC diurusin. Jadi semuanya emang benar-benar difasilitasi. Jadi mungkin itu yang membedakan AS dengan beasiswa yang lain sih. Itu ya yang utama sih itu tadi. Dari segi panitia emang mereka generous banget. Dan kuota untuk Indonesia itu cukup banyak dibandingkan kuota untuk negara-negara lain. Mungkin karena juga kita tetanggaan ya, biasanya kan tetangga ya begitu harus saling membantu gitu kan. Dan ada kepentingan mungkin jadi ya harus saling harus saling menjaga kondisi hubungan dua negara gitu. Makanya tadi yang udah dapat beasiswa AS harus pulang karena emang tujuan dari pemberi beasiswanya itu adalah agar kita bisa berkontribusi buat Indonesia. Walaupun kadang ada yang bandel sih. Ya, biasanya mereka dapat penalti itu yang bandel itu. Oke, itu aja, Tin. Oke, makasih Mbak. Gimana nih teman-teman? Masih ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Ya, Ada yang tanya. ini ada Eva. Silakan Eva untuk unmute. Halo. Eva, mau nanya langsung nggak? Oh iya. Halo Kak, saya mau bertanya. Silakan. Tips untuk mendapatkan skor IELTS yang bagus itu gimana ya? Soalnya kan saya belum pernah juga namanya tes IELTS. Oke, udah ya, jawab ya. Ya, terima kasih. Jadi yang utama supaya kita dapat skor IELTS atau bukan cuma buat IELTS ya, ataupun TOEFL yang bagus itu sebenarnya bukan karena kita jago bahasa Inggris apa enggak. Itu yang kedua ya. Tapi yang pertama itu kita harus familiar dengan soal-soalnya. Ini kuncinya. Jadi ketika kita sudah familiar dengan tipe pertanyaannya, terus isinya apa, itu biasanya akan lebih memudahkan. Yang tentunya kita juga harus punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup bagus juga ya. Nah, caranya gimana supaya kita familiar? Yang pertama, coba cari di internet. Dulu saya sering sih, tapi saya karena sekarang sudah nggak pernah nyari lagi, jadi saya udah nggak punya link-linknya. Itu coba klik di Google, itu contoh simulasi IELTS. Jadi IELTS itu kan ada beberapa section ya. Yang pertama listening, yang kedua itu reading, kemudian writing, apa cuma 3 ya? Kayaknya cuma 3 deh, nanti mungkin bisa saya klarifikasi ya. Nah, dari listening, kemudian reading, dan juga writing, itu biasanya yang paling jelek skornya itu rata-rata buat warga Indonesia itu, warga plus 62 itu adalah di writing. Kenapa writing? Karena kita nggak biasa nulis dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan listening kita mungkin biasa denger lagu-lagunya Justin Bieber siapa aja misalkan ya. Kita biasa denger lagu-lagu barat, kemudian kalau reading kita biasa baca artikel-artikel atau apalah gitu kan. Tapi kalau writing itu pasti biasanya akan diblok di sana. Nah, nanti coba kamu perbaiki kekurangan kamu di mana. Kalau memang kekurangan yang ngerasa di listening, mungkin kita bisa dengan coba untuk latihan mandiri ya, dengerin podcast, dengerin YouTube, dan sebagainya. Atau di reading kita bisa perbanyak buat baca-baca artikel apa aja. Tapi kalau writing, kayaknya ini memang perlu bantuan dari orang ketiga, jadi memang perlu kursus, karena emang ketika kita udah coba untuk nulis, kita perlu orang yang bisa menilai tulisan kita. Jadi ketika udah ngerasa ada uang berlebih, tolong mungkin bisa ikut les, bisa di mana aja mungkin yang lebih terjangkau atau yang ada di sekitar kita. Tapi yang pertama itu tadi, coba familiar dengan contoh-contoh soalnya dulu gitu. Nanti biasanya kalau tes simulasi yang free di Google itu suka ada skornya tuh, oh skor kamu di listening sekian, kalau di writing sekian, reading sekian. Nah kalau kelemahannya di writing, ya kayaknya saran saya emang harus ikut les dulu. Itu sih. Itu kayaknya jawabannya.
Silakan. Oke, Kalau bagaimana ada Eva? ya, ada feedback nggak? Baik, terima kasih Mbak. Menambah semangat saya untuk belajar lagi. Iya, ayo jangan menyerah. Terima kasih. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Ada dari Nadia Safira Nisa. Silahkan Nadia. Silakan Nadia. Sebelumnya perkenalkan ya Mbak, nama saya Nadia. Saya mau izin bertanya Mbak, kenapa sih Mbak itu kok lebih memilih Australia untuk melanjutkan studinya Mbak? Terus apa sih yang bikin Mbak itu bisa termotivasi nih lanjutin studi di Australia itu? Gitu Mbak pertanyaan dari saya. Oke. Jadi kenapa Australia? Mungkin kalau yang nanya Nadia, yang nanya panitia beasiswa, saya jawabnya akan beda ya. Kalau yang nanya panitia, saya akan jawabannya sedikit diplomatis, misalkan karena Australia bla 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 gitu kan. Tapi kalau misalkan yang nanya teman-teman, alasannya sebenarnya karena yang penting saya pengen kuliah ke luar negeri waktu itu gitu kan. Nah waktu itu tuh saya runut tuh dari awal tahun sampai pertengahan tahun yang buka apa aja. Saya checklist tuh, yang pertama kan KGSP, saya daftar gagal. Mungkin kalau waktu itu saya keterima Korea, saya nggak akan ke Australia mungkin ya. Jadi intinya memang saya, yang penting ada beasiswa ke luar negeri, sesuai runutan jadwalnya, jadi saya daftar, itu alasan yang pertama. Tapi memang setelah saya sampai di Australia, saya nggak ngerasa saya salah jurusan ya, atau salah pilih kampus, atau salah negara. Karena pertama karena selain dekat, di Australia itu apalagi saya di kota kecil kan, bukan di kota besar waktu itu, nggak kuliah di Sydney atau Melbourne yang kota besar. Itu vibes untuk merasakan ke-Australiannya itu lebih kerasa gitu. Mungkin akan berbeda ketika kita kuliah di tempat lain yang mungkin banyak imigran dan sebagainya. Jadi emang kita mingle dengan orang-orang dari desa, yang mana kalau di Lismore, waktu itu kan di Lismore nama tempatnya, itu kalau kita papasan sama orang aja salingnya apa, hi how are you gitu kan, gede gitu. Tapi kalau misalkan di Sydney nggak akan boro-boro kalau kita senyum ke orang malah dikira orang gila mungkin ya gitu. Jadi emang itu alasannya sih. Tapi mungkin jangan kayak saya ya, ketika kalian diberi peluang lebih besar dengan informasi yang lebih banyak, mungkin kalian bisa coba mulai untuk cari negara yang sesuai dengan minat kalian. Misalkan kalian pengennya belajar mengenai kedokteran misalkan atau apa, coba cari negara yang memang kampusnya menyediakan jurusan yang sesuai atau yang mumpuni gitu. Walaupun memang nggak selalu kampus top itu akan memberikan pengalaman yang baik kepada kita ya. Jadi emang ada plus minusnya gitu sih. Jadi sesuaikan dulu dengan jurusan. Kalau misalkan emang di Australia ada, ya coba aja gitu kan. Misalkan di UK ada, ya coba aja. Daftar aja dulu semuanya, nanti akan biarkan Allah yang menentukan kita diterima di mana. Gitu. Itu sih. Kalau kalian fleksibel dengan negara ya, saya itu aja. Tapi kalau emang strict pengen banget ke Korea misalkan, ya udah kejar terus gitu. Pasti akan dapet suatu saat gitu. Ya, itu aja. Virga. Makasih ya pertanyaannya. Ya, makasih ya Mbak Puji jawabannya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Dari Vergantari. Izin bertanya Kak, itu untuk melanjutkan S2 atau master degree itu nanti jurusannya itu apa harus satu linear sama S1 kita saat ini? Kalau misalnya enggak itu apa ada persyaratan-persyaratan khusus? Misalnya saya dari teknik itu harus ke sains atau teknik atau enggak gitu. Makasih. Iya. Jawab ya Titin ya. Oke, pertanyaannya apakah jurusan kita harus linear atau inline dengan jurusan yang sekarang? Sebaiknya iya.
sebaiknya ya, karena pasti panitia penyelenggara itu akan melihat ke kelinearan dulu, karena kalau misalkan tiba-tiba itu jurusannya berbeda, pasti akan ada pertanyaan di situ, gitu kan. Tapi misalkan memang pengen daftar ke jurusan yang berbeda, itu harus ada alasannya. Misalkan gini, kalau kalian fresh graduate, pasti harus daftar yang linear ya, karena nggak ada justifikasi kenapa kita ngambil jurusan yang beda gitu loh. Tapi ketika misalkan S1-nya teknik, tapi teknik A misalkan ya, tapi kemudian ketika kita bekerja 2 tahun, 3 tahun, kita nggak terlalu berhubungan nih sama jurusan tadi gitu kan. Misalkan lebih terkait ke pengolahan limbah misalkan, walaupun sama-sama teknik. Nah itu nggak masalah tuh kalau kalian mau daftar jurusan yang agak berbeda dengan lulusan S1-nya, tapi sesuai dengan bidang profesional kita. Itu. Jadi kalau misalkan mau agak sedikit berbeda harus nyambung dengan pekerjaan atau bidang yang sedang kita geluti gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada excuse di situ ya memang harus inline atau linear. Itu sih jawabannya. Semoga menjawab ya. Oke, bagaimana Terima Tari? kasih, Kak. Ya. Kalau Tari punya keinginannya S2 mau linear atau beda? Gimana Tari? Kayaknya linear dulu. Iya, betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Dari Eko Wahid. Ini mau bertanya langsung ke Mbak Puji atau lewat chat saja ya? Halo Eko. Sepertinya lewat chat aja ya Mbak, saya Oke. bacakan aja. Iya. Apakah semua jurusan kuliah yang disediakan beasiswa AAS atau terbatas jurusan tertentu saja? Oke. Pertanyaannya itu ya. Ya. Semua jurusan disediakan sama AS. Jadi suara saya Eko nggak? Menggema nggak? Tidak, Mbak. Oke. Soalnya di saya agak echoing. Nah, semua jurusan boleh daftar. Jadi rata-rata semua jurusan itu dipersilakan untuk mendaftar. Dan apalagi kan sebelum mendaftar kan kita udah harus disuruh milih tuh jurusan satu apa, pilihan kedua apa. Kayak kita kalau MPTN gitu. Nah, nanti disediakan dikasih link tuh link untuk berbagai kampus di Australia yang bekerja sama dengan AAS. Rata-rata banyak, semua kampusnya itu ada banyak, ada puluhan. Dan semua jurusan ada. Ya, jadi bisa daftar jurusan apa aja, tapi ada tapinya. Tapi AAS itu memberikan priority yang berbeda-beda setiap tahun. Jadi misalkan di tahun 2015 itu prioritinya di bidang forestry, agriculture, teknik dan sebagainya. Jadi nanti pasti kemungkinan besar yang akan keterima adalah dari jurusan-jurusan itu, walaupun tetap ada kemungkinan kecil dari jurusan yang tidak masuk dalam priority itu akan diterima juga, karena pasti juri akan melihat hal lain ya, walaupun itu kemungkinannya kecil, tapi tetap ada kemungkinan itu. Nah, mungkin tahun ini yang fokusnya lebih ke ketahanan pangan dan juga kesehatan dan sebagainya. Nanti dari yang bidang-bidang itu yang akan mendapat prioritas atau untuk kemungkinan bisa diterima lebih tinggi daripada jurusan yang kurang nyambung dengan priority area tadi. Itu sih jawabannya. Jadi semua bisa, cuman peluangnya akan lebih besar kepada jurusan-jurusan yang sesuai dengan priority AS di tahun yang bersangkutan itu. Dan tiap tahun itu beda-beda prioritasnya. Oke, itu jawabannya Eko ya. Bagaimana Eko, sudah menjawab atau belum nih? Jadi kalau misalnya beasiswa itu prosesnya sekalian mendaftar di kampusnya gitu ya Mbak ya? Jadi tidak, kalau yang saya tahu tuh ada yang daftar kampusnya dulu, terus baru cari beasiswanya, terus atau beasiswanya dulu untuk daftar kampusnya. Seperti itu Mbak, gimana? Kalau AAS enggak.
Kalau AAS itu daftar dulu beasiswanya, tapi tetap dalam proses pendaftaran itu kita udah harus nentuin kita mau kuliah di mana nih gitu. Jadi nggak boleh benar-benar blank cuma daftar beasiswa ya. Tapi memang cuma daftar beasiswa dulu yang pertama. Kalau udah keterima beasiswa, nah nanti si panitia akan ngecek lagi tuh formulir kita. Dulu pas kamu daftar, kamu milih universitas pertama misalkan University of Melbourne. Yang kedua University of Sydney. Mau ada yang dirubah nggak? Gitu. Tapi nggak boleh rubah jurusan, nggak boleh. Jadi kalau misalkan ngambil jurusannya misalkan education, ya tetap harus education, nggak boleh ganti. Dan memang setahu saya juga nggak boleh ganti sih, kecuali ada kasus, misalkan pas udah tes IELTS, skornya itu nggak masuk sama kampus itu gitu. Karena kampus itu misalkan mintanya 7, kita cuma 6,5. Itu kita dikasih option tuh, kamu gimana, mau ngambil retake IELTS lagi tapi dengan biaya sendiri, atau mau cari kampus lain yang skor IELTS-nya lebih rendah gitu. Jadi emang yang pertama itu daftar beasiswa dulu, ketika diterima nanti panitia AAS akan membantu kita buat daftar kuliah gitu. Jadi nggak harus kita daftar duluan, nggak perlu. Buat master ya. Tapi kalau PhD kita disarankan biar lolos beasiswa itu udah punya calon pembimbing dulu, karena kalau PhD kan lebih ke riset ya, jadi agak berbeda prosesnya. Tapi nggak harus udah keterima, enggak. Yang penting udah mengidentifikasi dulu kampusnya gitu. Itu. Oke, baik, terima kasih Mbak. Oh ya teman-teman, mau menginformasikan nih di kolom chat ada daftar hadir yang akan digunakan untuk pembuatan sertifikat. Bisa diisi dari sekarang nih teman-teman. Sambil proses tanya jawab sambil ngisi nih. Betul, iya. Ya jadi enak sebenarnya ya. Bisa diurusin, daftar kuliah juga diurusin. Karena kan kadang bener Tin, kadang kita harus udah daftar kuliah dulu ke kampusnya, diterima kampus baru daftar beasiswa gitu, ada juga yang seperti itu. Kalau AS kebalikannya, beasiswa dulu baru kampus. Tuh. Oh iya. Ini teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau tidak? Atau sudah cukup jelas? Sebenarnya sudah cukup jelas banget sih Mbak kalau aku ya. Iya, aku juga bingung nih mau jelasin apa lagi. Iya. Oh, apalagi ya? Oh ya, saya mau jelasin dikit lagi tentang timeline ya. Masih ada waktu kan ya? Gitu iya, ya? Masih ada Mbak. Silakan. Sambil nunggu pertanyaan. Jadi misalkan 2021 nih, sebagai gambaran aja lah, kita langsung simulasi ya. 2021 bulan Februari sampai April itu kita daftar online. Kemudian Agustus diumumkan buat interview. Nah, nanti yang lolos itu kan di akhir 2021 udah ketahuan tuh, udah diumumkan dari shortlisted. Biasanya itu nanti awal tahun 2022, jadi 1 tahun setelah itu, Januari atau Februari itu kita udah mulai training tuh di Jakarta atau di Bali terkait pre-debato training, bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, buat yang skor IELTS-nya udah bagus, maksudnya di atas 6, sebagai contoh, biasanya Mei, Juni, Juli itu dia udah berangkat ke Australia. Jadi kalau daftar 2021, Juni 2022 itu udah berangkat. Jadi prosesnya nggak terlalu lama sih. Nah, tapi kalau yang IELTS-nya kurang harus perlu waktu lama untuk training, biasanya di tahun 2003 awal tahun baru berangkat. Itu sih. Kecuali ada kasus ini, kadang ada yang daftar kan bukan cuma anak-anak muda ya. Ada juga yang sudah berumur, udah mau bawa keluarga, kadang ada yang hamil misalkan, atau ada alasan kesehatan pas mau cek visa ternyata dia kena TB misalkan ya. Jadi kan perlu pengobatan 6 bulan. Itu biasanya dia diundur 6 bulan atau 1 tahun baru berangkat, itu masih boleh sama panitia. Jadi kalau mau defer 1 tahun itu boleh, tapi nggak boleh. Oh iya, boleh 1 tahun boleh. Kalau ada hal-hal ini ya di luar
di luar kendali, misalkan tadi kasusnya sakit atau hamil misalkan. Itu bisa. Dan mau bawa keluarga ke Australia itu juga welcome. Oke, ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir kali ya Mbak ya. Ini dari sip. Fauzia. Fauzia, silahkan untuk unmute. Halo Mbak Puji. Halo. Aku mau nanya nih Mbak. Yap. Terkait dengan penerimaan waktu di kampus atau mungkin beasiswa, itu kan biasanya perlu ini ya, surat rekomendasi baik dari profesor atau mungkin dari kolega gitu. Itu untuk S2 apakah tetap diperlukan atau bagaimana? Oke, aku kayaknya nggak bisa jawab pasti ya buat tahun ini ya. Kayaknya kita harus cek di guidebooknya Australia Award 2020 nih. Tapi di tahun saya ya, untuk tahun 2013-15 itu masih perlu. Jadi kalau misalnya kita memang masih fresh graduate, paling enggak gitu waktu itu saya minta 2 surat rekomendasi dari dosen. Dan waktu itu sudah ada template-nya. Nah, kalau untuk tahun ini saya kurang tercopy apakah masih perlu apa enggak. Yang jelas kalau untuk ngelamar S3 itu perlu. Tapi kalau misalkan kita bukan fresh graduate, kalau udah ada pengalaman kerja, baiknya saran saya 1 dari dosen, 1 lagi dari atasan, itu sih. Dan ya beda-beda ya, kadang dosen atau atasan mintanya kamu yang buat deh, nanti saya tinggal tanda tangan gitu kan. Itu proses yang wajar gitu. Ya kita coba bikin aja draft dulu, nanti mungkin biasanya juga dosen atau atasan akan review sebelum dia tanda tangan. Jadi nggak masalah kalau emang kita harus draft dulu. Iya, itu sih Fauzia. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Bagaimana Fauzia? Sudah jelas atau belum? Cukup sih Mbak. Terima kasih Mbak Puji. Iya, makasih. Mungkin sudah dulu ya Mbak. Kita sudah dulu sesi tanya jawabnya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi atau mau ditanyakan lagi, bisa aja langsung ke sosial media yayasan di Pusat Kolaborasi _Resiliensi di Instagram ya. Atau bisa juga di subscribe YouTube-nya. Oke, terima kasih Mbak Puji atas pemaparan materinya yang sangat-sangat lengkap sekali, terus menarik sekali, bisa membangkitkan semangat kita-kita ini yang sedang mencari beasiswa di luar negeri. Iya, sama-sama. Makasih juga ya. Semoga bermanfaat. Amin. Baik nih, acara selanjutnya nih Mbak Puji, penyerahan sertifikat kepada pemateri kita, yakni Mbak Dwi Puji, kepada Ketua Yayasan Pusat Kolaborasi dan Resiliensi, Mas Aan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dede Didin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih, sangat luar biasa sekali, sangat menarik diskusi hari ini. Banyak teman-teman yang aktif partisipasi, bertanya, dan semoga penjelasan Mbak Puji ini banyak memberikan gambaran dan semangat kepada teman-teman sekalian untuk mau melanjutkan studi di luar negeri, khususnya di Australia. Baik Mbak Puji, atas nama pengurus Pusat Kolaborasi dan Resiliensi, pada hari ini saya sebagai ketua menyerahkan sertifikat penghargaan Pusat Kolaborasi dan Resiliensi kepada Mbak Dwi Puji Lestari sebagai pemateri webinar Pusat Kolaborasi dan Resiliensi, kesempatan meraih beasiswa luar negeri seri 1, tertanggal di Pacitan 20 Desember 2020, Ketua Umum Andrian Ekorita Zenianto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan sharing yang diberikan oleh Mbak Puji. Semoga di lain waktu kita bisa sharing juga di seri-seri selanjutnya. Juga kami harapkan Mbak Puji juga hadir dan memberikan masukan lah kepada teman-teman sekalian nantinya. Secara simbolik saya serahkan sertifikat penghargaan ini. Terima kasih Mbak Puji. Baik, terima kasih banyak ya. Sip, mantap. Mungkin bisa di-setting lagi, lalu foto.
Boleh, boleh. Boleh. Oke, panitia udah siap. Oke, panitia udah siap untuk foto. Bisa dikasih aba-aba nih. Oke, saya foto ya. 1, 2. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, acara selanjutnya yakni foto bersama. Kepada seluruh panitia dan seluruh peserta mungkin bisa on cam untuk melakukan sesi foto bersama. Kita tunggu peserta semuanya on cam dulu ya. Oke, saya foto ya. 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Puji sudah memberikan materi. Ya.